Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang CPNS, khususnya tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil atau CPNS anggaran 2021. Yang berbunyi gini: dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntunan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Itu yang A. Saya bacakan aja ya. Kemudian yang B, bahwa untuk menjamin kompetensi dasar setiap pegawai negeri sipil ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai negeri sipil. Jadi nilai ambang batas. C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Mengingat yaitu menimbang, kemudian yang mengingat yaitu yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara anggaran 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 239. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6570. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, yaitu tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63. Tambahan Lembaran Negara nomor 6037. Sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654. Memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Pertama, ini yang pertama, isi keputusan Menteri Kemenpan RB. Pertama, seleksi kompetensi dasar SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2021 meliputi A. Tes wawasan kebangsaan TWK, kemudian B. Tes inteligensi umum TIU, dan C. Tes
karakteristik pribadi atau TKP. Kedua, yaitu materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi A. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pengimplementasian. Pertama atau satu yaitu nasionalisme, kedua integritas, ketiga bela negara, keempat pilar negara, yang kelima bahasa Indonesia. Itu TWK. Rinciannya, yang pertama tadi nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua, TWK itu yaitu integritas. Dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi integritas itu yaitu kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Kemudian yang ketiga yaitu bela negara. Dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, pilar negara. Dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kelima yaitu bahasa Indonesia. Dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itu TWK, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia. Itu yang akan diujikan di TWK. Kemudian TIU, BTIU. Sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. TIU terdiri dari 3. Yang pertama, kemampuan verbal, kedua, kemampuan numerik, ketiga, kemampuan figural. Jadi TIU itu terbagi 3 tadi. Verbal, numerik, dan figural. Kita rincikan. Yang pertama yaitu kemampuan verbal meliputi A, analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Yang B, silogisme. Yaitu dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang berbeda. Kemudian yang C, analitis. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi di TIU, kemampuan verbal yaitu analogis, silogisme, dan analitis. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik meliputi A, berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi yang pertama, berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan berhitung sederhana. B, deret angka. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Dari deret angka yang ke B. Kemudian yang C yaitu perbandingan kuantitatif.
dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua kata kuantitatif. Kemudian yang D, soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dan dari informasi yang diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan figura yang meliputi. Kemampuan figura yang meliputi yang A, analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada suatu situasi lain. Yang B, yang A tadi yaitu analogi dari gambar. Kemudian yang B yaitu ketidaksamaan. Ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Kemudian yang C yaitu serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi yang C, serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Itu untuk soal TIU CPNS nanti, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemudian TKP, C, yaitu TKP. TKP tujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. TKP. Di TKP ini ada 6, yaitu yang pertama pelayanan publik, kemudian yang kedua jejaring kerja, ketiga sosial budaya, keempat teknologi informasi dan komunikasi, kelima profesionalisme, dan keenam anti radikalisme. Jadi yang keenam anti radikalisme. Jadi kita sama-sama memerangi radikalisme. Jadi TKP yang pertama yaitu pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagai informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian yang ketiga yaitu sosial budaya. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima yaitu profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan yang keenam anti radikalisme. Anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan berbagai alternatif situasi. Itu. Jadi tadi itu yaitu rincian TWK, TIU, dan TKP. Kemudian ketiga SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan selama 100 menit. Kemudian yang keempat, saya bacakan lagi.
yaitu durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Ada pengecualiannya. Kelima, SKD bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dilaksanakan dalam durasi 130 menit. Jadi waktunya adalah 130 menit untuk disabilitas. Keenam, yaitu jumlah soal seluruh SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu 110 soal. Jadi soalnya nanti berjumlah 110 soal dalam waktu 100 menit. 110 soal dalam waktu 100 menit. Lebih banyak dibandingkan tes yang sebelumnya. Dengan rincian, TWK terdiri dari 30 butir soal. TWK, tes wawasan kebangsaan 30 soal. TIU 35 soal, 35 butir soal, dan TKP 45 butir soal. Itu rincian soal. TWK 30, TIU 35, dan TKP 45 soal. Ketujuh, pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu A. Untuk materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5. Jadi TIU, TWK kalau benar nilainya 5. Dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jika salah nilainya 0. Atau tidak menjawab juga nilainya 0. Khusus TIU dan TWK. Kemudian untuk materi soal TKP, bobot jawaban bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi TKP nilainya 1 sampai 5. Jadi TKP jangan sampai kosong. Kalau tidak dijawab maka nilainya 0. Kalau dijawab nilainya antara 1 sampai 5. Kedelapan, nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 550. Jadi nilai tertinggi adalah 550. Dengan rincian A 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, C 225 untuk TKP. Jadi 150 TWK, 175 TIU, 225 TKP. Itulah nilainya. Kesembilan, nilai ambang batas SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Ke-10, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yaitu A 65 untuk TWK, jadi paling minimal TWK itu 65, kemudian 80 untuk TIU, jadi 80 paling minimal untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Jadi TKP paling minimal kalau mau lulus nilai ambang batas yaitu 166. Kalau TWK 65, TIU 80, dan TKP 166. Ke-11, nah itu ke-10. Yang ke-11, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10 dikecualikan bagi peserta mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus. A. Putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau komlot. B. Diaspora. C. Penyandang disabilitas. D. Putra-putri Papua dan Papua Barat.
Itu. Kemudian ke-12. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta mendaftarkan pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau komlot sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Nilai TU paling rendah 85. Kemudian ke-13 yaitu penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus diaspora sebagaimana dimaksud diktum ke-11, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Nilai TIU paling rendah 85. Keempat, penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, yaitu nilai kumulatif SKD 286 dan TIU paling rendah 60. Jadi agak kecil. Ke-15, penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Nah, itu. Kemudian ke-16. Kita selesaikan. Ke-16 yaitu nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10, diberikan pengecualian untuk jabatan-jabatan tertentu pada penetapan kebutuhan umum sebagai mana terlampir lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ke-17, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-16 bagi peserta yang mendaftar pada jabatan-jabatan yang terlampir lampiran 1, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 80. Ke-18, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-16 bagi peserta yang mendaftar pada jabatan-jabatan sebagaimana terlampir pada lampiran 2, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan B nilai TIU paling rendah 70. Ke-19, keputusan ini dimuat berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Itu lampirannya. Nanti bisa dilihat di videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti ingat nilai minimum, nilai maksimum dari SKD kita pada tes CPNS 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.